Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai analisis sistem, desain sistem, dan juga implementasi sistem. Sebelum itu, kita perlu tahu sistem itu sendiri adalah suatu Elemen-elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Nah, dalam suatu sistem terdapat beberapa subsistem yang saling bekerja sama satu dengan yang lain guna mendukung semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan yang sifatnya rutin. Nah, dengan menjalankan suatu sistem yang benar dan teratur sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka hal ini dapat membantu kelancaran semua kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga tujuan perusahaan yang dapat tercapai. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai pengertian analisis sistem. Analisis sistem ini adalah proses untuk menguji sistem informasi yang ada di lingkungannya dengan tujuan untuk memperoleh petunjuk mengenai berbagai kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sistem itu sendiri. Nah, perlunya analisis sistem ini yaitu karena sistem yang sudah ada tidak memadai kebutuhannya, diperlukan informasi baru dan munculnya teknologi baru. Fase ini dalam fase analisis sistem ini memberikan pemahaman tentang sistem yang sudah ada dan menemukan peluang untuk pengembangan sistem menjadi lebih baik serta memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada tahapan dalam analisis sistem. Yang pertama ada penetapan ruang lingkup. Nah, fase ini menegosiasikan ruang lingkup untuk proyek pengembangan sistem. Kemudian yang kedua ada analisis masalah. Fase ini akan memeriksa setiap proses bisnis dengan lebih rinci untuk mengukur nilai yang akan ditambahkan. Kemudian yang ketiga ada analisis kebutuhan atau persyaratan. Fase ini mengkomunikasikan pernyataan kebutuhan dan prioritas kepada komunitas bisnis. Keempat ada desain logik. Nah, pada fase ini kita menggambarkan berbagai model sistem untuk mendokumentasikan persyaratan untuk sistem baru dan sistem yang ditingkatkan. Kemudian ada yang terakhir analisis keputusan. Di fase ini kita menganalisa kandidat solusi dan merekomendasi sebuah sistem yang akan dirancang dan dibentuk. Kemudian ada langkah-langkah dalam analisis sistem. Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem yang dikemukakan oleh Hartono. Yang pertama ada identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua ada understand, yaitu memahami kerja sistem yang ada. Kemudian yang ketiga ada analis, yaitu menganalisis sistem. Dan yang terakhir ada report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Desain sistem adalah proses pengembangan spesifikasi sistem baru berdasarkan rekomendasi hasil analisis sistem. Tahapan dalam desain sistem. Dalam tahapan ini dibagi menjadi dua, yaitu desain konseptual dan desain fisik. Desain konseptual adalah ruang lingkup sistem, persyaratan sistem, dan sumber daya sistem. Sedangkan desain fisik adalah komponen-komponen fisik sistem informasi ditentukan secara rinci sehingga implementasinya dapat dilakukan secara lancar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang alat-alat bantu dalam desain sistem. Yang pertama ada bagan alir. Bagan alir merupakan bagan yang menunjukkan alir prosedur sistem secara logika. Yang kedua, dekomposisi. Dekomposisi merupakan grafik yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian terkecil sehingga mudah dipelajari. Yang ketiga ada konteks diagram. Konteks diagram merupakan diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem dan ke dalam dan keluar entitas eksternal. Dan yang terakhir ada data flow diagram. Data flow diagram digunakan untuk menggambarkan sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. Saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi sistem. Implementasi sistem adalah tahap meletakkan atau menerapkan sistem supaya sistem tersebut siap untuk dioperasikan. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam implementasi. Yang pertama menerapkan rencana implementasi. Maksudnya untuk mengatur biaya dan waktu yang dibutuhkan selama tahap implementasi. Nah, dalam rencana ini semua biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan implementasi perlu dianggarkan dalam bentuk anggaran biaya. Kemudian yang kedua melakukan kegiatan implementasi yang
meliputi pemilihan dan pelatihan personil,